Salah satu sekolah musik tertua di Jakarta, Chicks Musik, terus bebenah agar bisa bersaing dengan sekolah musik lain. Salah satunya dengan merekrut headmaster dari kalangan generasi muda yang bisa menerjemahkan keinginan generasi milenial untuk belajar di sekolah musik. Pilihannya jatuh pada sosok Dr. H.M. Nur Danfit, MARS, biasa disebut Dr. Dodon. Pria yang berlatar belakang unik ini pernah menjabat sebagai manajer artis sukses mengantarkan Aliando Syarif tahun 2013 sampai tahun 2016, menjadi aktor papan atas sebagai Direktur Medis Asomadiah tahun 2021 sampai tahun 2022, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Klinik Cipinang. Kenapa ke sini ya? Kebetulan saya juga alumni sini. Saya alumni sini, saya juga pernah ngajar sini tahun 2006 kali ya Pak. Ya, 2006-2007 saya lupa lebih segitu. Saya ngajar sini, kemudian karena kesibukan saya kuliah kedokteran, saya udah bilang sama Pak Jimmy kalau saya tuh mau berhenti ngajar di sini. Cuma beliau ini nggak bisa. Saya nggak mau ngeluarin surat berhenti. Lah terus gimana Pak? Saya kan harus kuliah nih, pendidikan dokter juga berat kan. Ya sudah, kamu cuti. Dipanggil HRD-nya, ini tulis nih Mas Dodon cuti. Sampai kapan Pak? Tulis saja cuti panjang. Iya, sampai kapan? Udah terserah dia sampai kapan gitu. Dan akhirnya di bulan Februari saya balik ngajar. Terus ngobrol-ngobrol, ditawarin jadi, kebetulan ternyata kepala sekolah sini lagi nggak ada. Akhirnya kita ngobrol, jadi deh kepala sekolah di sini, gitulah kurang lebihnya. Kalau mau jelasnya boleh tanya mereka. Pak, ngapain percaya sama Dodon Pak? Apa ada sertifikatnya gitu untuk dia orang dokter Pak, terus itu jadi SR gitu. Apa alasan Bapak memilih Dodon sebagai kepala sekolah itu? Kenal dia udah lama. Ya, kenal dia dari belum nikah, dari masih kuliah, dan dia murid. Saya melihat dia punya dedikasi yang luar biasa. Dia punya tanggung jawab yang luar biasa. Bahkan kecintaan dia setelah jadi dokter pun nggak tanggung-tanggung ya. Sekarang ini boleh bilang kembali lagi saya lihat anaknya dua-duanya perempuan nih, tiga, tapi yang dua ini kan jadi musisi semua gitu loh. Jadi nah sekarang ini anaknya si Dica malah drummer cilik nih sekarang nih. Nah kemudian kita ngobrol bahwa situasi generasi sekarang ini terhadap musik ini kan berubah banget ya, berubah banget lah. Dan kita melihat musik Indonesia juga mengalami penurunan, entah dari segi jumlah maupun terutama kualitas ya. Dimana banyak orang yang anak-anak muda sekarang maunya kan cuma belajar dari YouTube, ngerti 3 jurus, udah deh jadi deh. Nah ini kan bahaya banget nih, mau kemana gitu loh. Nah kita ngobrol nih, akhirnya punya pemikiran yang sama, visi yang sama, bagaimana kita harus mengembalikan musik Indonesia ini harus kembali nih ke era di tahun 2000-an ya. Bagaimana kecintaan seperti tahun 2000, sebelum di 2010 ke bawah lah kira-kira ya, bagaimana musik Indonesia ini harus naik lagi nih. Nah ini kita ngomong-ngomong ternyata punya ya kembali lagi visi yang sama, ngomong punya strategi yang sama, ya kenapa tidak. Dan jujur kami Cik Musik perlu orang-orang seperti gini nih. Orang gila gitu ya. Orang gila yang seperti ini. Kenapa? Mungkin kami dari segi manajemennya ya, tapi kami juga mau pemikiran dari orang yang di dunia musiknya sendiri ya. Bagaimana di orang musik ini sendiri pasti lebih klop juga ya. Mungkin kami dari manajemennya, dari dunia musiknya, dan kemudian kita dapat juga dari anak-anak sekarang, anak muda generasi sekarang ini maunya apa. Nah, bagaimana nih ini bisa disinkronkan nih ya. Intinya adalah kita mau cinta musik Indonesia ini harus diangkat lagi seperti sebelum tahun 2010. Seberapa parah sih Pak yang tadi Bapak khawatirkan, seberapa parah industri musik? Apa begitu khawatir terhadap perkembangan industri sekarang? Jujur kalau kita melihat ini kan secara keseluruhan dunia juga ya mengalami hal seperti itu ya. Dan kalau kita bicara
maaf bukannya kita meremehkan grup band baru ya, tetapi kan kalau kita lihat kan secara kualitas kan jauh banget ya, betul nggak Pak? Beda kualitas ya kita bicara dibandingkan dengan sebelum 2010 ya. Yang jadi legend kan, dan yang dipanggil untuk klinik istilahnya, yang untuk bisa katakanlah sebuah brand gitu ya, manggil endorse kok grup-grup lama lagi, dia lagi yang masuk TV siapa? Ungu lagi gitu kan, Peter Pan lagi, itu kan eranya udah era era lama kan, era lama gitu kan. Itu kenapa yang baru ini kemana, meskipun kita bukan bilang yang baru ini bukannya nggak bagus juga ya, tapi masih belum mencapai tarafnya legend itulah gitu. Kenapa nih gitu? Faktor kemudahan itu tadi nggak, artinya kan sekarang semua orang, kalau dulu kan orang kualitas harus nomor satu, itu nomor satu. Sekarang kan era medsos, apapun jadi gitu, sekejap jadi, sehingga instan gitu loh. Seperti apa Pak menurut Pak? Nah justru itu dari satu segi bagus ya, tapi dari segi kualitas kita bicarakan ini kurang baik. Nah itu sebabnya kembali lagi saya penekanan kepada Mas Dodon adalah, Dr. Dodon adalah tetap secara edukasi kita nggak mau turun ya, secara level kualitasnya ya, tetapi mungkin caranya yang kita harus rubah sekarang. Bagaimana bisa mengajar dengan sistem baru supaya anak-anak generasi sekarang ini mau. Jadi kalau saya nambahin, kita nggak bisa salahin zaman kan. Dengan zaman semua serba digital, semua jadi gampang. Saya sepakat. Terus kayak misalnya kemudahan-kemudahan yang dimunculin juga kita sepakat. Kayak sekarang mungkin orang rekaman dengan gampang, sorry itu ini bisa gambar, bisa segala macam kan, dengan semua serba digital. Kalau dulu kan saya juga nyobain, saya rekaman harus ulang, harus tengah malam pagi, tunnya belang harus ulang segala macam ya gitu, kita nyobain. Cuman di sekarang kan semua sudah mudah. Memang betul, kalau pada dasarnya memang itu memudahkan, saya sepakat. Tapi kan nggak salah dong kalau kemampuan musiknya juga harus juga. Karena kita harus sadar di balik-balik layar saat ini pun isinya juga mereka musisi-musisi yang legend itu ada itu lagi di belakang layarnya. Cuma memang mungkin eranya sudah berubah, mungkin umur mereka juga sudah tidak muda lagi di era sekarang, sehingga semuanya jadi lebih mudah. Dengan sebenarnya kalau secara musikalitas bagus, belakang layarnya tetap musisi bahaya. Cuma kan nggak salah dong kalau yang di depannya juga bagus gitu maksudnya. Sehingga kita tetap bikin les, kursus biar ciptakan musisi-musisi yang bagus lah gitu, musisi bagus, sehingga mereka minimal nanti kelak bisa sampai ngajar juga lah gitu. Terus sebagai kepala sekolah, terobosan apa yang di tengah sekarang kan sekolah musik di tiap RT ibaratnya ada, nggak seperti dulu kan, betul kan? Artinya di Jakarta Timur ada, dimanapun, jadi orang dihadap di mana-mana. Apa yang terobosan apa yang sehingga orang mau datang ke sini? Ya gini, pertama saya dari awal saya udah ngobrol sama Bapak owner dan Ibu Direktur. Saya bilang kalau misalnya awalnya cuma bercandaan sih sebenarnya, kegiatan apa aja kan, saya tergabung ngajar dulu di bulan kemarin. Saya ngobrol, acara ada apa aja. Saya mau ngomong sepi amat acaranya. Karena kan memang lagi bingung nih, ada fase yang kemarin sempat 2 tahun vakum ya, maksudnya Covid kan ngerangkaknya juga bingung nih, kita mau mulainya dari mana. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol, terus apa strateginya harus apa. Pertama mungkin saya juga sempat ngajar di beberapa sekolah ya. Salah satu sekolah musik yang buat saya punya hall yang cukup buat bikin apa aja, Chicks. Kita bisa lihat hallnya juga cukup, kita punya panggung sendiri, stage sound system bagus, kapasitas bisa sampai 100 sampai 150 orang, bisa bikin event lebih sering gitu loh, ketimbang sekolah musik lain yang mungkin tidak punya, cuma kelas-kelas aja. Terus kita punya warehouse dari produk distributor penjualan banyak merek gitu loh, sehingga coba bisa nggak kita bikin sebuah event yang bersinergi antara sekolah musik dengan produk-produk. Akhirnya terbentuklah beberapa event yang bakal nanti jalan dengan hadiah-hadiah yang juga nggak kalah kerennya gitu loh. Jadi memang event kita mulai aktifin lagi. Terus juga di Chicks tuh ada perform class tuh, murid-murid disuruh manggung per 2 bulan ya. Ya, sore ini nanti ada perform class. Jadi memang tiap per 2 bulan, di bulan genap kita ada program itu, sehingga banyak program unggulan memang yang dibandingkan sekolah musik lain ya yang Chicks miliki gitu. Terus ditambah letaknya cukup strategis lah ya gitu, maksudnya kurang lebihnya gitulah. Wah, seringkali kan gini Pak, orang kan jauh-jauh sementara sekolah dekat ya.
sehingga orang mau jauh-jauh ke sini, tentunya ada yang dijual, ibarat kayak. Ya apa kelebihan dibanding selain hal ini, Pak? Selain ini. Mungkin kurikulum kita ya, mungkin satu-satunya sekolah musik atau kursus musik yang punya program adalah belajar gitar untuk ngeband. Belajar apapun untuk bisa ngeband. Sehingga mereka bukan cuma sekedar bisa main gitar ceng-ceng-ceng atau drum jebak-jebuk. Yang tadi disampaikan bahwa program kami adalah 8 kali pertemuan, 7 kali itu di dalam kelas, yang ke-8 kali itu harus ngegrup, harus belajar manggung. Itu yang membuat salah satu yang membuat alumni Cik Musik ini berhasil. Ya, bahkan beberapa yang sekarang ini juga jadi bintang film ya. Ada. Sampai jadi bintang film. Tadinya anak-anak ini belajar di sini, diajak ngomong pun nunduk, malu. Tetapi dengan adanya performance kelas di ini, mereka kan bukan cuma belajar musik, tapi mereka juga belajar mental ya. Mental mereka diangkat sehingga sampai mereka bisa menjadi bintang film cilik yang sempat kesohor. Siapa aja sih Pak yang lulusan sini yang udah jadi musisi besar? Kotak itu semua. Sela Kotak, satu grup Kotak. Oh, Cecas juga? Iya. Bukan Cecas, yang pertama. Ices benar. Iya. Ices. Instruktur di Bekasi bareng saya. Iya Ices, drummernya, vokalisnya, semua murid Cik. Yang original ya. Yang pertama ya, yang pertama kali menang Dream Band. Kan udah ganti. Jadi waktu Dream Band pertama itu juara 1, juara 2-nya itu semua murid Cik. Indra 5 ya. Iya. Indra 5 juga. Indra 5, terus ada Oktav Edani juga di sini. Oktav Edani di sini. Andre Dinutnya. Kemudian Andre Dinut. Kemudian Rama Satria, gitaris blues ya. Oh, Rama Satria ya. Nah itu Ari Tip X dari sini. Terus di junior siapa sih? Nah kalau yang jadi itu Iqbal. Iya. Iqbal Ramadan Kobol Junior. Iya.